Aspek teknis atau operasi. Yang pertama, pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan. Sebelum perusahaan dijalankan, penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Tujuan teknis atau operasi yang pertama agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, penentuan lokasi usaha. Dalam memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Antara lain yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, lokasi untuk pabrik, lokasi untuk gudang, dan kantor cabang. Selanjutnya, khusus untuk lokasi pabrik, paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangannya, yaitu yang pertama faktor utama atau primer. Pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pabrik adalah dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, atau pelabuhan laut dan pelabuhan udara, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik dan sikap masyarakat. Yang kedua, faktor sekunder. Pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik adalah biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembagian gedung, prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Kemungkinan untuk perluasan lokasi. Terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan, iklim dan tanah, dan masalah pajak dan peraturan perubahan di daerah setempat. Slide selanjutnya yaitu di sini ada penilaian lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan baik dari segi finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang diperoleh dengan mendapatkan lokasi yang tepat antara lain, yang pertama pelayanan yang diberikan kepada konsumen baik lebih memuaskan, kemudian dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan baik jumlah maupun kualifikasinya. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan datang, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Yang selanjutnya, metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus secara matang untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Paling tidak ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menilai suatu lokasi sebelum diputuskan, yakni yang pertama metode penilaian hasil value, metode perbandingan biaya cost conversion method, dan metode analisis ekonomi economic analysis method. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value antara lain pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Yang selanjutnya Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya antara lain yang pertama bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi antara lain pertama biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan yang lainnya. Selanjutnya, metode penilaian hasil value. Di sini ada VT sinar layar bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Pilihan lokasi yang digunakan adalah di Serang, Cirebon, dan Bandung. Pertimbangan adalah berdasarkan metode penilaian hasil value.
Ya, bisa dilihat di sini ada tabel 5.1 penilaian lokasi dengan metode penilaian hasil value. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Kota Bandung dengan nilai 87. Sini kebutuhan yang pertama pasar. Dilihat dari nilai lokasi yang ideal yaitu 40, Cirebon 25, Bandung 35, Serang 20. Bahan baku nilai lokasi yang ideal 30, Cirebon 20, Bandung 25, Serang 15. Transportasi nilai lokasi yang ideal 15, Cirebon 7, Bandung 13, Serang 8. Tenaga kerja nilai lokasi yang ideal 10, Cirebon 10, Bandung 9, Serang 11. Lainnya nilai lokasi yang ideal 5, Cirebon 4, Bandung 5, Serang 4. Lalu jumlah selanjutnya nilai lokasi yang ideal itu 100, Cirebon 66, Bandung 87, Serang 58. Yang slide selanjutnya itu metode perbandingan biaya atau cost conversion method. Metode perbandingan biaya didasarkan kepada kebutuhan biaya-biaya utama seperti biaya bahan baku, operasi, pengolahan, distribusi, umum, dan lainnya. Di sini bisa dilihat ada tabel 5.2 penilaian lokasi dengan metode perbandingan biaya. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah Bandung dengan biaya termurah yaitu hanya 305 per unit. Di sini ada jenis biaya yang pertama bahan baku Serang 150, Cirebon 60, Bandung 140. Bahan bakar dan listrik Serang 40, Cirebon 45, Bandung 40. Biaya operasi Serang 60, Cirebon 65, Bandung 55. Biaya umum Serang 70, Cirebon 75, Bandung 65. Biaya lainnya Serang 10, Cirebon 10, Bandung 5. Lalu jumlahnya itu Serang 330, Cirebon 355, Bandung 305. Untuk slide selanjutnya itu ada metode analisis ekonomi atau ekonomi analisis method. Penilaian dengan metode analisis ekonomi didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti sikap masyarakat. Di sini lihat tabel 5.3 penilaian lokasi dengan metode analisis ekonomi. Lokasi yang dipilih dengan metode ekonomi analisis adalah Bandung. Di sini jenis biaya beban sewa di Serang tuh 200.000, Cirebon 150.000, Bandung 175.000. Lalu biaya tenaga kerja di Serang itu 900.000, Cirebon 1 juta, Bandung 850.000. Selanjutnya ada biaya pengangkutan Serang 300, Cirebon 400, Bandung 350.000. Selanjutnya biaya bahan bakar listrik Serang 80, Cirebon 180, Bandung 180. Selanjutnya pajak Serang 50.000, Cirebon 60.000, Bandung 50.000. Selanjutnya total biaya operasi Serang itu 1.650.000, Cirebon 1.750.000, Bandung 1.605.000. Perumahan Serang baik, Cirebon cukup, Bandung baik. Sikap masyarakat di Serang itu cukup, Cirebon sedang, dan Bandung itu baik. Dan selanjutnya ada luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berupa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain yang pertama kecenderungan permintaan yang akan datang, yang kedua kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang selanjutnya daur ulang produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Kemudian untuk menentukan jumlah produk yang menghasilkan keuntungannya itu maksimal dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan berikut. Yang pertama, pendekatan konsep original, cost and marginal revenue, pendekatan break even point, metode linear programming. Selanjutnya, tata letak layout. Layout merupakan suatu proses dalam pembentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan, pemakaian ruang yang efisien, mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material menjadi lancar, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah, memberikan kenyamanan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik.
Selanjutnya, kepada umumnya jenis layout berdasarkan pada situasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi tetap atau fixed position, orientasi proses, proses oriented, atau letak kantor atau letak pedagang, eceran atau pelayanan, retail and service layout, terletak pedang, warehouse layout, atau terletak produk. Yang selanjutnya ada tata letak layout. Layout merupakan suatu proses dalam pembentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasional. Dengan adanya layout akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruang yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material yang menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Yang keenam, pengangkutan persediaan yang rendah. Yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Untuk memperoleh layout yang baik, maka perusahaan perlu menentukan hal berikut. Yang pertama, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua, peralatan untuk mengenai material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Yang keempat, arus informasi. Yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada slide contoh untuk peralatan pabrik, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Kedua, kebutuhan terhadap ruangan. Yang ketiga, urutan produksi. Yang keempat, jenis dan berat peralatan atau mesin. Yang kelima, aliran bahan baku. Yang keenam, udara dan cahaya di ruangan. Yang ketujuh, pemeliharaan. Dan yang terakhir, fleksibilitas, kemudahan berpindah-pindah. Kemudian selanjutnya pemilihan teknologi. Yang menjadi perhatian di sini adalah seberapa jauh derajat mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan teknologi dan antara lain, yang pertama, ketetapan teknologi dengan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang keenam, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Yang ketujuh, dan pertimbangan lain. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau EOQ merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya setiap kali pemesanan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan EOQ dan sangat perlu untuk diperhatikan dalam masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis sehingga hal yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Secara umum, klasifikasi biaya yang akan dilakukan sebagai berikut. Pertama, biaya angkut atau penyimpanan atau carrying cost CC, biaya pemesanan atau carrying ordering cost OC, biaya total atau total cost TC. Berikut ini untuk mengaplikasikan kedua contoh di atas, maka akan dibuat dalam dua buah kasus. Lalu yang selanjutnya, yang pertama, sini ada EOQ dengan kebutuhan tetap. Rumus yang digunakan untuk mencari EOQ dengan kebutuhan tetap sebagai berikut. Q sama dengan 2 kali D kali OC per CC, di mana D itu demand, Q quantity, over Q sama dengan jumlah pemesanan selama setahun, Q per 2 rata-rata persediaan, OC ordering cost atau biaya pemesanan, CC sama dengan carrying cost biaya penyimpanan. Dan rumusan selanjutnya adalah Q per 2 C sama dengan biaya penyimpanan per tahun, A per Q sama dengan CC sama dengan biaya penyimpanan per tahun. Dengan demikian total biaya tahun adalah CC sama dengan Q per 2 CC ditambah D per Q CC. Jadi Q sama dengan dalam kurung 2 kali D kali OC per CC. Selanjutnya kita di sini akan masuk ke contoh soal. Selanjutnya di sini ada soal yang pertama itu contoh soal PT Ilalang menginginkan barang 6.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan 50 unit, sedangkan biaya penyimpanan 60 unit. Anda diminta untuk menghitung pesanan paling ekonomis dengan EOQ.
Jawab. Di sini ada D per tahun 6.000 unit, C, 6 per unit, C 5 per unit. Q sama dengan, dalam kurung 2, kali D kali DC per CC sama dengan, dalam kurung 2 kali 6.000 kali 5 per 6. Q sama dengan 10 dalam kurung 10.000, sama dengan 100 unit. Jadi pesanan yang paling ekonomis adalah 100 unit. TC sama dengan Q per 2 CC ditambah D per Q CC. Jadi, TC sama dengan 100 per 2 dalam kurung 6 ditambah 6.000 per 200 dalam kurung 5 sama dengan, 600. Jadi untuk jumlah yang dikeluarkan untuk pesanan 300 unit adalah 600. Jika diukur, dengan rupiah, maka CC dan Q juga diukur dengan rupiah dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil per unit, ada per 15 D per tahun 15 kali 6.000 sama dengan 90.000. CC sama dengan, 6 per 15 sama dengan 600. Sini Q sama dengan 2 kali 90.000 kali 5, per 60 sama dengan 1.500. Jadi optimal order adalah 1.500. Selanjutnya 2, kasus EOQ dengan kapasitas lebih. PT Maras bergerak dalam bidang usaha supermarket bermaksud mengubah metode persediaannya. Mengingat selama ini seringkali terjadi keterlambatan dan tidak efisiennya biaya yang telah dikeluarkan. Metode digunakan adalah untuk menentukan berapa biaya paling ekonomis untuk setiap kali pesan serta tidak akan terjadi keterlambatan seperti masa lalu. Data yang diperoleh adalah demand 1.000 unit setiap hari, kemampuan produksi 2.000 unit, ordering cost 12.000 dan carrying cost 16. Pertanyaan yang pertama, berapa EOQ dalam unit dan rupiah? Yang kedua, berapa seperti stok yang harus disediakan? Jawaban yang pertama, QO sama dengan dalam kurung 2 kali D kali P per P kali D. Kali OC per CC sama dengan dalam kurung 2 dikali 1.000 dikali 2.000 dikali 12.000 per 2.000 dikali 1.000 dikurangi 1.000 dikali 16. Q sama dengan 3 juta sama dengan, jadi hasilnya 1.732 unit. TC, QO, dalam kurung P dikurangi D per 2 PCC ditambah D per POC. TAR sama dengan 1.732, dikali 2.000 dikurangi 1.000 per 2 kali 2.000 dalam kurung 16 ditambah 1.000 per 2.000, dalam kurung 12.000 sama dengan hasilnya 12.918. Apabila dibandingkan dengan Q 2.000 unit, maka TAR sama dengan 2.000 kali 2.000 dikurangi 1.000 per 2 kali 2.000, dalam kurung 16 ditambah 1.000 per 2.000, dalam kurung 12.000 sama dengan 14.000. Jadi kesimpulan bandingan THR QO sama dengan 1.732 dengan Q 2.000 dapat menghemat 14.000 dikurangi 12.928 sama dengan hasilnya itu 1.072. Kemudian untuk slide selanjutnya, seperti stok atau SS merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Seperti stok sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Terdapat beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya seperti stok, antara lain yang pertama penggunaan bahan baku rata-rata, yang kedua faktor waktu, dan yang ketiga biaya yang digunakan. Di samping faktor di atas dalam penentukan seperti stok diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama persediaan minuman, yang kedua besarnya pesanan standar, yang ketiga persediaan maksimum, yang keempat tingkat pemesanan kembali, dan yang terakhir administrasi persediaan. Kemudian slide selanjutnya, reorder point atau ROP. ROP merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau
kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Terdapat banyak model recorder poin yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Dalam buku ini akan dibahas model penjumlah permintaan maupun masa tenggang waktu konstan (konstan demand rate), constant lead time. Rumus yang digunakan sebagai berikut. ROP sama dengan D yang diharapkan ditambah SS selama tenggang waktu atau redeem. Contoh soal, Tuan Roy Akase setiap hari minum 2 botol susu yang dikirim oleh pengantar 3 hari setelah Tuan Roy menelpon. Pertanyaan, kapan Tuan Roy Akase akan menelpon untuk melakukan pesanan kembali? Jawabannya diketahui demand sama dengan 2 botol susu 2 hari, redeem 3 hari, maka ROP sama dengan 2 kali 6 2 kali 3 sama dengan 6 susu. Tuan Roy harus menelpon kembali apabila minimal stok susu tersebut tinggal 6 botol.